العظيم استغفر الله العظيم لا اله الا هو وعد حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حضرة اسم الله سلم حضرة عبد حضرة الشعب حضرة حضرة الشيخ محمد سلطان المدني حضرة الشيخ عبد الله بن جرير حضرة الشيخ بشر انور بن اسماعيل بن جرير حضرة الشيخ شرون عبد البنجر حضرة الشيخ ابو بكر بن جرير حضرة رسول الله ولكن أشياء معلمين وجدتهم ذريتنا الله بلا إحرام وغير درجات بالجنة ويقولون بسرنا المريم وعلوم دين الأخرى من رد بنا وبنا ولأمنا ولأمتنا خالنا لخلاتنا لسيدنا لجدتنا على ريجي بلا نسينا والمسلمان الله بلا إحرامه ويولدنا جديم ولا يأذن الله إنا من قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفو والغنى والموت المسلم بلا مينتنا ظهر من جيسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum 133. Dan sebagian lagi daripada keistimewaan adab dan akhlak ulama bahari, mudah-mudahan Allah berikan ridha kepada mereka. Adapun keistimewaan daripada akhlak ulama bahari, kasratu istishhadihim bi tarbiyatil muridina bima addaballaha ta'ala bihi ibaduhu al-muqarrabina minal anbiya wal mursalin alaihimu as-salatu wassalamu wal awliya'u wassulaha'u wa radiyallahu anhum di kutubi salifati, yaitu mereka itu sebagian daripada keistimewaan akhlak ulama bahari. Mereka itu lebih menekankan untuk mendidik murid-murid mereka pada masalah musyahadah. Jadi arti istisyahadah ini ada 3 kan? Ada arti musyahadah itu yang dimaksud oleh hadis Nabi pada waktu Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat, lalu datanglah seorang laki-laki yang berparas elok, dan si laki-laki yang berparas elok tadi pada waktu Rasulullah duduk-duduk datanglah si laki-laki tadi, dan setelah datang menghadap lawan Nabi tanpa mengucap salam langsung duduk di hadapan Nabi dan menyampukkan 2 lintuhut dengan lintuhut Nabi, dan tangannya si laki-laki tadi meletakkan tangan di atas paha Rasulullah sambil bertanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Jadi si laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Islam, apa yang dimaksud dengan iman, dan apa yang dimaksud dengan ihsan. Jadi ujar Rasulullah SAW yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi si laki-laki ini tadi adalah jelmaan daripada malaikat Jibril, dan Jibril ini pada waktu menyerupa itu adalah dengan serupa seorang laki-laki yang sangat tampan. Dari bajunya Jibril itu kadada bekas debu, artinya kadada terlihat bekas berjalan jauh. Tapi kurangnya ini di kota Mekah dan Madinah kada suah melihat lawan si laki-laki ini tadi, dan bertanya kepada Rasulullah, mal Islam ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Islam? Dan Nabi bertanya lebih tahu daripada yang ditanya, lalu menjawab oleh si Jibril. Yang dikatakan Islam itu adalah antasyhadu
asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya mengucap dua kalimat syahadat. Walaupun syahadatnya itu keturunan rukun Islam, satu. Yang kedua, antuqimus shalah, melaksanakan sembahyang fardu. Yang lima. Yang ketiga, antasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, antuk dia zakat, mengeluarkan zakat bagi yang ada usaha. Yang kelima, antastati al-hajjah, ada kemampuan melaksanakan haji. Nah, itu rukun Islam. Jadi Jibril nambah takut, Jibril juga menjawab. Lalu kedua bilang, ya Rasulullah, mal iman, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan iman? Ujar Rasulullah, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Lalu dijawab pulang oleh si Jibril tadi. Jibril namanya rupa dengan laki-laki yang sangat elok tadi. Al-iman antuk minu billah, yaitu beriman. Rukun iman itu satu, beriman lawan Allah. Arti beriman lawan Allah itu percaya dengan Tuhan dan percaya Tuhan berisi sifat-sifatnya. Jadi ulama tauhid menggolongkan akan nama Tuhan, akan sifat Tuhan tadi kepada 20 sifat. Nah, itu maksudnya 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Yang harus itu jumlahnya 50. Jadi 50 tambah 40 90 kait tambah 10 yang harus jadi 100. Ada pengukur iman pertama, antum minubillah, percaya lawan Allah. Orang kada kau percaya lawan Allah apabila kada pinandu dan kada kenal akan sifat-sifat Allah. Dari Allah bersifat wujud sampai Allah bersifat mutakallimun. Satu. Yang kedua, antum minu bi rasul, beriman lawan para rasul-rasulnya. Rukun iman. Walaupun kada sejaman dengan para nabi-nabi, tapi disuruh beriman, percaya akan nabi. Jumlah nabi itu banyak, ada yang 14.000, jumlah rasul pulang ada yang 100 berapa, tapi yang wajib diketahui dan diimani adalah 25. Dua adalah rukun iman. Ada pun rukun iman yang ketiga, yaitu percaya dengan para malaikat. Malaikat ini adalah pembantunya Tuhan, atau mereka ini ada tugas masing-masing yang sudah diberi oleh Allah. Adapun jumlah malaikat itu sangat banyak, tapi yang wajib diimani dan wajib diketahui adalah 10 aja. Dan tugas-tugasnya saja 3 sudah tahu. Rukun iman wajib tahu. Yang keempat, percaya dengan kitab-kitabnya. Nah, dimaksud dengan kitab-kitabnya adalah kitab yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah. Padahal banyak tuh. Ada berapa itu? Nabi-nabi yang menerima, ada yang bentuk kitab, ada yang bentuk suhuf dan lain sebagainya. Nabi Daud saja bisi kitab, mendapat kitab itu diturunkan wahyu oleh Allah dengan tiga biji kitab. Tapi yang paling lengkap adalah Zabur. Ada Al-Quran, ada Zabur, ada Injil, ada Taurat. 4 itu itu yang wajib diketahui. Sisanya karena ada bentuk suhu, lawan Nabi Sis mendapat wahyu dalam bentuk suhu, ada yang 90 lembarnya. 4 kan itu 4 itu. Yang kelima, percaya dengan qada baik dan qada jahat. Iman, arti iman itu percaya. Artinya qada, putusan-putusan dari Allah, qada dan qadar. Putusan, kalau qada itu putusan, kalau takdir itu kalau qada itu jatuh palu marahnya. Kalau qada itu jatuh palu, kalau takdir
Itu syukur. Nah, adalah percaya dengan hari kiamat. 6 tahun. Paling 6 paham berdua aja. Misalnya, tak jam tapi jalan. Sah sudah. Ya kalau dia ngidin, artinya ini yang tadi yang dimaksud dengan istishadihim tadi. Yang dimaksud dengan wa min akhlaqihim Allah ta'ala itu kasratu istihadihim fi tarbiyatil muridina bima haddaballahu ta'ala ibaduhu muqarrabina minal awliya wal mursalin alaihi salatu wassalam wal awliya'u wassulaha'u radhiyallahu anhum bi kutubi salipati. Sebagian daripada anak-anak ulama barhari itu keistimewaan mereka mendidik, menekankan kepada murid-murid mereka untuk mengakalkan daripada kalimat istishhad atau musyahadah. Jadi musyahadah itu ada makna macam-macam. Karena paham hadis saja itu kalimatnya istishhadihim. Istishhadihim ini maksudnya kalau memandang makna arti istishhad ini ada dua kena. Pertama dalam hadis Nabi tadi kisahnya belum habis gitu. Ada kena pula istishhad ini yang dimaksud dengan saksi kunci. Nanti kena maknanya. Nah, dimaksud di kitab ini kena adalah saksi kunci. Nah, bukan yang dimaksud dengan musyahadah lain, cuma memakai kalimat istishhadihim tadi. Dua sudah. Lalu pulang Jibril ini bertakun lawan Rasulullah. Ujar Rasulullah jasa Jibril, ma ihsan wa Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ihsan itu? Lalu dijawab oleh Rasulullah, yang bertakun lebih tahu daripada yang ditakuni. Al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Ujar Jibril, nah dimaksud dengan ihsan itu bahwasanya inya beribadah lawan Allah seolah-olah inya melihat lawan Tuhan. Dan apabila kada kau melihat lawan Tuhan, lalu yakinkan hatimu Tuhan melihat lawan kita. Itu arti ihsan. Dan pada kalimat ihsan itu terbagi kepada dua. Ihsan kalimat pertama anta'budallah ka'annaka tarah, itu yang dimaksud istishhad, artinya musyahad. Beribadah lawan Allah seolah-olah kamu melihat lawan Allah, melihat itu lawan hati. Nah, itu yang maksud istishhad. Kalau kalimat kedua fa innaka anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Nah, makam kedua atau kalimat kedua ini ngarannya muraqabah, hati nang main mengintai lawan hati seolah-olah dirasa-rasa Tuhan melihat mengetahui lawan kita. Nikmatnya orang-orang tadi, nikmatnya ilmu tadi, nikmatnya ibadah di musyahadah tadi. Ini apabila dibaca daripada kalimat istishhad tadi. Tapi yang dimaksud di kitab ini, yang dimaksud istishhad itu bukan musyahadah, tapi penyaksian atau saksi kunci di akhirat kan. supaya kalimatnya kada bingung, nggak paham ya, nggak paham tuh benar aja tuh. Surganya para arif billah itu di kalimat pertama tadi, anta'budallah ka'annaka tarah, anta'budallah ka'annaka tarah, beribadah lawan Allah seolah-olah melihat Tuhan. Lalu mereka ini tadi
bitarbiyatil muridina, para guru-guru tadi mendidik murid-muridnya. Nah, tapi mendidik ini kada kawa mendidik kada dari nol, dari bawah, dari nolnya dulu baca Quran, belajar huruf dulu, huruf-huruf Al-Quran, tata cara baca huruf, maminan dua huruf, cara baca huruf aja nanti ajar Al-Qurannya. Bitarbiyatil murid, si guru tadi ngajar, dan si murid ini mau patik dididik kurang tuh, apabila jurang salah tuh. Pada waktu lainnya pula contoh Al-Quran. Belum lagi karena masalah ibadah, masalah wudhu, belum membuang najis. Nah kalau kayak cara membuang najis cukup mendengar, belajarnya cukup mendengar. Mendengar karena si guru mencontohkan cara membuang najis mau apa kayak ini, najis mutawasitah kayak ini, najis mubalajah kayak ini. Jangan baca. Lalu dengan apa yang didengar itu tadi masuk dalam pikiran, jadi kau membayangkan apabila najis mau apa apabila najis mutawasitah cukup dipercik banyu, apabila mau balaza 7 kali disambung, ada kalanya disambung awal lalu sisinya 6 pakai banyu biasa, dan itu terkadang ada 2, bisa anjing bisa babi. Apabila induknya babi, mamanya babi, kawin lawan kambing, tetap babi anaknya. Kambing itu tercapai tetap najis mau ada syakarnya. Dari bawah dulu. Imbas bujur, pikirnya bujur, wudunya bujur, umurnya sunat wudu dan lain sebagainya. Karena guru bitarbiyatil murid tadi dididik oleh si guru. Jadi apabila namaran belajar itu karena kalau kita memakai jurus kita, enggak ada kawan. Ikam atau berjamaah lawan orang, ikam empat berjamaah lawan orang sembahyang, mau lah anak ikam, tidak mau. Apabila menjadi imam Allahu Akbar, Allah Akbar kan? Apabila menjadi imam Sami Allah liman hamidah, Sami Allah kan? Memilih kamu lawan berarti kada berjamaah, itu dasar saja. Dasar baru lagi kena baca Quran kayak apa, guru contoh untungnya kayak apa, cara duduk sidin pada waktu ngajari kayak apa, baru kita itu dasar kan. Kenapa? Karena di ihsan itulah duduk tadi dari bawah naik ke atas, dari bawah rukun Islam. Nah rukun Islam apa tadi? Mal Islam dulu. Antasyhadu an la ilaha illallah. Itu belum melaksanakan sembahyang. Nanti sembahyang ini wudu, belajar apanya, buangin najis, mandi junubnya, kota yang tahu tak? Bawah kalau dulu dari bawah ini sudah ke bawah, naik ke atas, kembali kita berguru lah. Kan kalau naik solongan, bila naik solonganan kan ada bisitiannya lah. Ada mana titiannya bisa. Kalau di Islam itu pendidikannya dari si guru, prakteknya kelihatan mata melihat, telinga mendengar dari bunyi huruf, cara membaca huruf, kedengaran cara sembahyang, cara wudu, sini basuh muka kayak ini, sini basuh tangan kayak ini, kelihatan. Itu pikirannya kelihatan dan kedengaran. Itu yang dimaksud istishhadihim. Kalimat istishhadihim pertama dulu. Imbah naik dari fikih sudah wujud belajar mau empati sama guru.
walaupun samanya kali sampai 100%. Nah, kenapa menyamai? Memiliki barang 90% atau 70%, jangan 50. Amun seorang lu guru 50, arai lalu dah. Berarti amun seorang masih ada ujar guru alif, ujar seorang alif. Kalah sudah tak? Kalah sama seorang ujar guru alif, soal alif 50 bisa 40 aja nilai. Karena menyamai 10 sudah. Walaupun sedikit tidak ada jumlahnya. Apabila kadang kau menyamai, kadang kau mengumpat si guru, karena ini musyahadah, tak wajib. Itu penyakitnya. Imbang umpama bujur pikirnya adalah bujur sudah. Umpama bujur mandi junubnya bujur, apa-apanya bujur, cara bakami bujur, cara membasuh bujur, buang air besar tahu, tata caranya kayak ini, karena wudunya kayak apa caranya entah. Bujur tadi salah banyak diatur tadi, dididik diatur. Tuntung di situ, tuntung kalimat mal Islam, arti mal Islam itu gawian tentang tubuh, bayar, puasa, berzakat, haji, perkata. Pertama baca syahadat, 5 kata. Gawian tentang tubuh pada Islam itu gawian tentang tubuh. Memujurakan Islam aja, alih yang tampun. Alih, dan gawiannya ternyata kelihatan mata dan kadang ngarat yang alih juga. Alih. Nah, jadi alih karena seorang pada bujur guru. Dan bujur masih yang pun seorang aja nah ada. Jadi guru kayak ini bacaan, jadi seorang kayak ini, jadi guru kayak ini, seorang kayak ini. Itu seorang kadang-kadang tak. Sedangkan seorang aja berharap lawan guru. Bas nang tahu bujur salah tuh si guru. Baik sekolah. Ikam tuh sekolah nambahin nilai siapa ikam seorang kan, anak seorang kan. Nah, guru kalau nambahin nilai nggak ada naik, ya gurunya tahu kemampuannya ini kayak ini. Hah? Anggap bujur, anggap rukun Islam, gawian mujahir, gawian batang tubuh bujur. Nah ini pulang kepada iman, gawian hati. Gawian hati ada 6, beriman lawan Allah, beriman lawan Rasul, beriman lawan mereka, beriman lawan kitab-kitabnya, beriman dengan qada dan qadar, beriman adanya hari kiamat. Andapnya itu di hati pada tahan, bukan di montong dan bukan di batang tubuh, di hati hendaknya. Guru pulang di situ, guru pulang supaya mendekati, menyamai lawan Rasulullah kayak apa. Ikam kada kau menyamai Rasulullah mau kada kumpat lawan si guru. Itu kalau kau kamu bisa katakan ikam tahu ayam diulahkan kataraan ke atas. Nah mengulahkan kataraan ini ada tuh ulah, lalu ayam kawan coba kan ada kataraan kayak apa naiknya ke atas. Ini nanti maksud kalimat istishhad yang pertama dulu lah. Istishhad yang pertama. Rukun iman 6 buting itu, ke-6 rukun itu di hati. Percaya Allah itu bersifat dengan 20 sifat, nah mustahil 20, Allah bersifat wujud tidak bakal mukhalaf tidak dan habis lah. Itu di hati anaknya, bukan di muntung. Itu belum beriman lawan Rasul ini bersifat ini, 4 sifatnya na wajib, mustahil 4 na harus 1. Dan Rasul itu belum harusnya adalah Rasul bersifat sidik wajib, atau Rasul bersifat benar, Rasul bersifat menyampaikan, Rasul bersifat jujur menyampaikan, sidik kada berdusta, jujur, tabligh menyampaikan, amanah kalau dipercaya, patonah cerdas. Namun Nabi kada cerdas dan kita umat pada Nabi dan Rasul itu pulang sifat jadi sebagai Rasul atau harus sebagai Rasul. Rasul itu diutus dari bangsa manusia, tapi diangkat dari bangsa manusia, tapi diutus untuk bangsa manusia dan bangsa jin.
Nabi seorang rasul dan nabi itu berperangai manusia, makanya manusia juga bisa makan, bisa minum, bisa hanum, bisa tuha, bisa garing, bisa cacat, bisa maning. Ya, malaikat pulang sifatnya ada 2, ada 10, ada 10, ini. Dan pulang angka 5, qadar, angka 7 pulang kejaya kiamat. Itu di hati beratan anaknya, dalam hati. Sudah naik, sudah kan? Dari langit pertama naik ke langit kedua. Langit pertama ya Islam tadi yang kelihatan mata. Langit pertama karena juga langit pertama itu aja belum wujud. Angka 2 bilang dalam hati, naik tuh dari luar ke dalam hati. Langit kedua dalam hati itu. Tahu Tuhan ada, tahu Tuhan ini wahana esa. Ya hati kita iman percaya tadi. Iman itu nak ketiga pulang ihsan. Nah, istishhad di sini adalah ihsan tadi. Anta'budallah yang disuruh maka ibadah itu disuruh menyaksikan seolah-olah melihat Allah. Menyaksikan seolah-olah melihat Allah. Itu di pikiran anaknya. Jadi 3, ada jasad, ada hati, ada pikiran. 3 sekali ibadah itu, sekali apa itu 3 jalan. Apabila sampai iman aja di hati aja, hati lawan luar aja nama jalan, pikiran masih hanya pakai ada biasanya. Lalu jasad al-ihsan itu anta'budallah ka'annahu tara, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat. Ini nah dimaksud kalimat istishhad tadi. Lalu dengan adanya istishhad ini tadi belajar ulang makam ihsan ini makam tauhid belajar, makam ihsan di pikiran belajar, rukun Islam tadi di bawah gawian batang tubuh belajar juga. Kenapa? Karena bab-bab terakhir sudah. Apabila di bawah tadi di Islam atau di fikih tadi kada berbulu ke atas di faedah. Nah, kenapa? Karena di atas ini tadi al-ihsan ini kalimatnya anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat. Arti melihat itu mengetahui lawan ilmunya. Namun di bawah ini kada melihat 20, ke atas kada melihat juga. Apabila di bawah kada melihat 2 nabi, ke atas kada melihat 2. Baca lagi. Anta'budallah ka'annaka tarahu, anta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat lawan Tuhan. Nama bujur, nama menyatakan bujur gawian ikam nang di luar sembahyang wudu ikam bacaan Quran sikuru kalinya Tuhan bang. Kalau aja Tuhan ikam bujur kamu kada bujur kada sikuru kalinya Tuhan bang. Tuhan bapander makhluk malamnya. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat lawan Tuhan. Jadi di situ makomnya terbagi 2 belah. Bagi orang yang sudah di situ. Tapi orang duduk di atas ini di bawah bujur. Ibarat orang mau ulah rumah, pondasinya dasar bujur. Apabila pondasi bujur sampai ke atas cacat. Apabila pondasinya ada bujur mengangkat tanah condong rumahnya. Karena di atas itu kena anta'budallah ka'annaka tarahu itu terbagi 2 kan. Ada yang memandang lawan Tuhan, ada yang memandang lawan Nabi. Dua pandangan ini selalu berhubungan dengan rukun hati atau rukun iman dan berhubungan dengan gawian syahir nampi kita berhubungan berataan dan kesemuanya si guru namikut
Kadangnya gampang. Baik gampang membaca Quran aja menyatakan bujur kadangnya gampang boleh gampang. Coba nah memperasaikan bujur taruh saya jadi kamu. Bayang perasaikan bujur taruh saya bodoh rasa bujur aja. Itu perasaikan. Kenapa itu ikan mengobati nafsu ikan? Orang duduk di musyahadah karena katara beribadah lagi melawan Allah Ta'ala seolah-olah ikan melihat. Ini kurangan di atas ini, rukun hatinya bujur sudah, rukun imannya bujur, rukun Islamnya diburu dari wudu, dari sembahyang, dari apapun menggawin-gawin jahir keburunya. Sampai masalah haji keburu juga manasik mau keburu ada gurunya guru nak kelihatan mata untuk ibadah kelihatan mata naik daripada anak ada kelihatan mata sudah sesuai lawan ilmu yang diajarkan si guru daripada sesuatu yang kelihatan mata naik kepada hati yaitu rukun iman dua sudah. Jadi apabila orang yang beribadah dua basis dua hati basic jasad basic jasad sesuai ilmu si guru hati sebagaimana papadahan si guru dua sudah mewarisi guru ya mau nikah seorang kawalan nah awal namun nikah sampai nah kan kenapa karena ada tangganya si guru itu kan apa si guru itu jadi mau sampai ini ada di si gurunya itu ada di si guru nah jadi ini ngompatin ini kita nonton guru ini siapa di tempat ya kalau mahayapan naik kadang turun kadang sudah bujur iman dari naik ke atas kalah pikiran al-insan anta hudallah ibadah lawan Allah seolah-olah ikan melihat si guru pulang mengajari tapi si guru ini mengajari ihsan ini apabila orang ini sudah bujur Islam sudah bujur fikih hanya ilmu hati rukun iman ngarannya sudah bujur dua ini hanya ke alam pikiran. Jadi alam pikiran ada, alam hati ada, alam jasmani ada. Kaitu Rasulullah Habibil Mahbub lil ajsam wal arwah wal qulub. Dan kaitulah Rasulullah Habibil Mahbub orang yang paling dicintai oleh Allah. Habibil Mahbub yang dicintai Habibil Mahbub arwah mempunyai roh dari sidin wal ajsad jasad wal qulub tiga orang Rasulullah bisa. Nah, lalu apabila bujur nangguannya ini bujur hadjub jahirnya bujur gawian rukun Islamnya bujur rukun fikihnya bujur ilmu jahir atau fikihnya bujur rukun Islam naik ke rukun hati bujur tapi dengan bimbingan sigo bitarbiyatil muridina dari aturan pendidikan si guru kan atau anggap bujur sudah. Jadi si guru ini tahu yang mana yang orang sampai di hati, yang mana yang sampai di awak aja ibadah tahu orang kan? Kenapa jadi si guru ini tahu? Karena si guru ini bisa caram. Sidin ambil caramin doa guru sidin tahu sidin bilang mana bagi caramin orang ada caramin politiknya belum bujur. Yang ada bacaan Qurannya sedikit meleset, ini meleset, rukunya meleset, wudunya meleset, apanya meleset. Itu bilang ada di antara orang-orang yang belajar di masjid ilmu hati, rukun iman, ada nama amalakan dalam hati. Tak masjid ilmu kurangnya tingkatan sampai di hati. Luarnya bujur hatinya bilang ada hanya berjalan ke hati. Jadi ibadah itu kan melayang, hati pada melayang. Oh no, tahu si guru, berapa si guru tahu? Karena jadi basic. Sudah bujur anggap bujur dua dinikahkan si guru namanya nikahkan tidaklah seorang guru itu dikatakan mengarasi si murid ke ibadah tapi yang dikatakan si guru ini yang dikatakan seorang guru itu menambahi pengetahuan si murid dari pengetahuan yang kayak ini berubah menjadi pengetahuan yang lain kata si guru itu mengarasi ibadah kami ibadah saya kurang ada saja ada ngarang guru itu di sini adalah
memberikan wejangan dari satu amal ke amal yang lain. Saja. Asalnya orang sembahyang, asalnya orang membaca Quran. Nah di sini Quran kamu guru dulu, gitu nah. Lalu pas baik kamu guru, jadi guru aku nak menambahi nih gampang. Alif, nah jadi guru atau si guru ini menambahi, memberikan pengetahuan naik pada tahu jadi tahu. Kalau jadi guru alif itulah tuh kalau huruf alif apa boleh dibaca huruf alif, lam, ya, fa. Lalu bacanya alif. Asalnya kada tahu karena berguru jadi tahu. Nah, contohnya umpama lawan hatinya bujur deh. Anil dari hati tadi juga dari si guru mengguru kadang aja dia mau hati tidak tahu. Wah sudah. Itu yang ketiga kalimat istishhad tadi. Jadi si guru ini tahu kok orangnya pikirnya ibadah luarnya aja coba capek. Ini ada nang ilmu hatinya kan ada lalu tahu jadi anak jadi tahu karena sudah nangka itu orang tuh jadi kepala sekolah dahulunya jadi murid amlah jadi murid lulusan itu kan jadi guru BK guru bantu itu bilang wali kelas itu bilang guru pak-pakan yang lah lawas masakan jadi kepala sekolah artinya orang sudah menjalani jadi tahu orang ini sampai di sini aja orang ini kayak ini aja orang ini kayak ini tahu sih entah orang ini ibadahnya di luar aja ini orang ini ibadahnya kayak ini tahu sih dan sini meditasi sesuai keilmuan orang kalau orang itu sampai di hati sini non hatinya mandang apabila sekadar pikir sini canggih sini mau belajar Quran baca Quran ini kan bacaan ini kan tak kayak ini sedikitnya sini nah terus secara pikir lah tahu secara pikir juga secara hati sini secara hati mandang ada mandang lawan mata kamu tahu ini biasanya bapak jauh tahu kenapa karena hati ini lebih luas ketimbang dunia. Kamu kalau mata kepala mencari ujung dunia akan dapat. Mana ujung dunia akan dapat? Walaupun ikan pakai alat canggih ke pesawat, tulang ujung dunia mencari berapa habis waktu, berapa habis umur, berapa habis biaya, kada tahu ujung dunia. Tapi kalau kayak bubuhannya ilmu hati, entah ujung dunia tahu. Ada kali. Bujur sudah dua, umpama bujur dua deh. Naik kurang istishhad tadi. Anta budallah ka'annaka tarah. Beribadah naik melawan Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat. Si guru juga si guru pulang aja ya si guru ikamna ini di pikiran. Ikam wajib tahu Allah bersifat 20 sifat ini 20 sifat ini dalilnya ini wajib ikam dalam ingatan ikam kayak itu 20 sifat ini pulangnya si guru terbagi kepada 4 1 nafsiyah 2 salbiyah 3 nah ini 4 ma'nawiyah berapa hitungannya si guru juga tak mengajari mereka dengan tahu apa itu tahu di mana kan baca sholat memaham sholat ruku dan kamu kalau buku baca paham sholat perasaikan bujur padahal 6 bujur tuh perasaikan man laisa lahu syaihuhu pasyaitan man laisa lahu syaihun pasyaitan syaihuhu siapa yang ada gurunya setan guru nafsu seorang gurunya ujian nafsu seorang kayak ini pahamannya nah kayak ini pahamannya nah kayak ini pahamannya apalagi orang tafsir tuh gitu ya orang belajar tafsir lah pada awal belajar tafsir itu walaupun pintar benar orang ada boleh mentafsir sekehendak hati ada rumus nah itu lalu orang yang sudah duduk di mustashad istishad atas bimbingan si guru tadi orang yang duduk di hati atas bimbingan si guru orang yang duduk di ilmu fikih gawian zahir ibadah zahir atas bimbingan si guru
Guru itu namanya bimbingan ketikanya. Apabila orang yang sudah duduk di mustasyhad, si guru itu menyuruh hatinya bujur, awak bujur, sudah pikirannya pulang jalan. Lalu dia si guru itu terbagi kepada dua, ada yang musyahadahnya lawan Allah Ta'ala. Si guru mengajari teknik-tekniknya, cara-caranya, belajar itu si guru. Jadi si guru apabila engkau hendak menyaksikan oleh Allah Ta'ala, menyaksikan oleh lawan Allah, lawan hati, lawan pikiran, wajib tahu di sini Allah Ta'ala bahwa sifat 20 sifat, nah mustahil 20 dan cara dan tata caranya. Jadi si guru itu apabila ilmu hati sudah wujud, menaikkan itu semata aja. Rumah tadi pondasi bawah pikir. Imbai itu dari lantai, dari tungkat, dari cerucuk sampai tungkat, ini kan bapaknya pikir. Dari tungkat, gelagar, lantai sampai dinding ke atas itu sawang itu marahnya ilmu hati. Dari sawang dong naik ke atap itu marahnya ilmu musyahadah pada itu. Lalu si guru ini tadi karena si guru ini kau menangkap, jadi kau menangkap itu pun beberapa ada. Yang kalau ribuan itu kada kawan. Jadi si guru melajari, si guru pernah kau menangkap tuh bahwasanya jadi kayak ini ada kalanya orang tuh mengatakan Allah Ta'ala itu nanti mengatakannya adalah gawe Tuhan, ada kalanya nanti mengatakan tuh orang Tuhan, ada kalanya ini tata caranya. Jadi si guru kayaknya Allah Ta'ala bersifat ada 4 sifat terbagi kepada 20 sifat terbagi kepada 4 nafsiyah, syar'iyah, manawiyah. Lalu si guru Allah Ta'ala bersifat dengan nafsiyah itu sifatnya satu aja, yaitu Allah bersifat wujud, artinya ada. Dan wujud ini cuma satu, dan itulah orang yang memandang kepada gawean Tuhan. Maka orang yang beriman dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wujud, wajib dia memandang sesuatu hatinya ingat. Itu orang musyahadah lawan Tuhan di apa aja, hanya itu di kada kawan di pikiran, amun di sini belum, kada kawan di sini, amun di nang di ujung batis sampai ujung rambut baru tiga-tiganya dari yang ini, dari yang luar hati lawan pikiran ini dari si guru. Kan kawan arahan pikiran ini kan cara memahami kayak ini gimana kan kawan? Ada kawan? Ada kelihatan baginya kan secara alam pikiran baginya siapa namanya siapa pikiran ikan seorang memikirkan karena kawan. Nah kelihatan mata aja betuntun lawan si guru. Ya si guru alhamdulillahi rabbil alamin betuntun telah. Nah nyata kelihatan, nyata kadang-kadang apalagi dalam hati ada bambayan kamu ada tuntunan ikan gitu umpama bujur. Lalu si guru melajari tata cara musyahadah lawan Allah. Itu jadi satu aja, yaitu mengatakan gawean Allah Ta'ala disebut wujud, artinya Allah Ta'ala ada. Apabila Allah Ta'ala ada, patutlah bagi orang yang beriman lawan Allah bersifat wujud, inya selalu ingat lawan Allah Ta'ala pada sesuatu yang ada. Lalu contoh sembahyang atau wudhu atau baca Quran, ilmu luarnya tadi guru ngajari huruf. Seorang karena pada waktu membaca tiga-tiganya mainnya. Muntung tadi menuruti bacaan si guru, jangan baca seorang. Apabila si guru menagur baca salah. Lalu pikirnya sama guru, hati pikirnya baca Quran tadi. Hatinya tadi guru melajari ilmu hati. Itu bilang ilmunya musyahadahnya mengingat lawan hati, mengingat lawan ingatan. Tiga pamanah membaca tadi. Jadi keingatan si guru melajari sudah untuk sidin kayak ini, muhasidin kayak ini, cara duduk sidin kayak ini, sidin tadi melajari membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah dari sini gitu seorang tadi mau tidur masjid kayak apa sidin tadi tah.
Lalu seorang membaca, karena seorang ini luarnya baik pun 2 guru, hati tadi pun dari si guru, pikiran pun dari isian si guru. Punya si guru nang ahli musyahadat, memandang lawan Allah, mengingat lawan Allah, bahwasanya Allah itu bersifat wujud. Satu sifat itu artinya nafsiyah itu cuma satu, yaitu wujud. Arti wujud itu artinya apa, kuat. Maka patut bagi orang yang beriman apabila percaya bahwa Allah Ta'ala bersifat ada, maka wajib hatinya ingat pada setiap ada. Kalau baca Quran, bacaan untung kalinya sebagaimana nanti dan atau guru bacaan untung sebagaimana bacaan keluar dari si guru. Dan pada waktu kita membaca dia dapat guru pada menagur, berarti jauh sudah imba itu belum hatinya ini belum membaca belum lagi jawabannya dibaca. Bacaan seorang aja si guru apabila guru ditakur baik, berarti belum tetap sudah anggap wujud keluar. Itu belum membaca karena si guru tidak mengajari tata cara musyahadah lawan Allah. Dari bacaan wujud sedikit lalu karena guru musyahadah mengajari, nanti ingat adalah Allah bersifat ada. Apabila ada berarti bakal kuat. Kalau punya 2 aja mendiamakan 2 menggerakkan. Lalu setelah anak baca Quran, bacaannya sudah kali tahu guru, tapi baru kali kamu ditahu kan boleh. Berarti belum juga rawat. Lalu baca sudah bujur tadi lah, mungkin 30 tahun itu anaknya nanti kan sambil bapak jam pada mau. Kalau nak baca karena belajar akan musyahadah kalimat istishhad tadi lah, baca musyahadah. Jadi nak baca ini lalu mengatakan lawan pikiran. Artinya dikatakannya Allah, mengatakan apa Tuhan yaitu apa, Allah Ta'ala menunjukkan dirinya. Hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah tak? Mengatakan saja gawin orang apa duduk akan ya sudah. Tapi pulang apabila bacaan luput kada kawan bujurakan, makanya sebelum mulai rumah pondasi bujurakan bujur dulu pondasi ini supaya kamu nahap. Apabila nahap pondasi dinding itu karena atau isi rumah itu handap kayak apa aja hebatnya kau aja menahan. Apabila pondasi kada kuat, dindingnya aja apa sudah baru lagi atap-atapnya. Lalu kena pulang anak sembahyang, lalu belajar wudu dari ilmu fikihnya jujur, lalu anak wudu sudah wudu setiap kali wudu pulang belajar itu melihat 2 gurunya loh, nggak ada melihat apa nih kamu anak awal kamu mana membatik mau nikah pada belajar, lalu wudu itu kena sampai tanah sini kah atau tanah tiak kah masuk tiak sini tiak apa nabihan. Lalu baju tuh hanya memasang baju, bawa masam sudah tiak basah, belum tiak belum ada garam, jadi mana ada dirinya. Lalu umpama 2 bujurnya orang sembahyang pulang pakai tujuan bayar rukun sembahyang ada 13 dari itu guru jual guru mengajar. Tapi kalau di bawah ini ada bujur, di atas nih buyang-buyang pun harus di atas badan rumahnya buyang apa dari bawah buyang lu orang sembahyang aja guru rukun 13 dari betul maka takbirnya kayak apa, ada kiblatnya kayak apa, belajarnya dulu lah. Bila guru pada menagur untung-untungan, tapi apabila guru pada menagur berarti bujur. Tapi apabila bujur kita jangan mengubah, pada waktu belajar kayak ini belajar dalam, pada waktu di rumah asal-asal kan mau kita kan mau jadi itu ngaranya dari Allah, ada malah kali dilatih bujur namaran dilatih itu seronganan dan tidak benar banyak sama itu tuh. Lalu contoh tadi beribadah dari melihat Allah seolah-olah melihat tadi dilihat itu ingat gitu tuh. Takbir orangnya takbir sebelum
maka tak teringatnya. Itu pun belajar cara berdiri kayak apa, tangan kayak apa, 10 takbir. Nggak terpikir tetap, yang kena awak langsung meramu-ramu itu orang awak pikir belajar ini kena awak, pikirnya belajar, ilmu hati belajar, ilmu musyahadah ada awak, ada sanggup ikan. Kenapa jika sanggup? Ibaratnya orang mulai rumah aja kedua apa? Pondasi dulu bilang kan, bilang ada pondasi kan mana yang mandak rumah, kan mandak atap, mandak dinding kan awak. Makanya bertahap itu kan satu mah. Contoh sudah bujur dua lalu tadi sudah bujur dua dari bayangnya melalui sikuro, cara berdirinya kayak apa pada waktu belajar entah. Lalu pada sembahyang udah sikuro kan tak udahlah karena ketara pikiran hatinya apa Tuhan ingatkan. Halo anak sembahyang mengatakannya akan Allah Ta'ala dalam pikiran menjadinya Allah Ta'ala mendiriakan aku hanya Allah, tapi Allahnya itu belajar juga siku mengucap Allahnya belajar, maka takdirnya belajar, berdiri betulnya belajar, jangan ambil nyaman ikam apabila kada ya guru itu salah kemana ikam guru itu tahu si kepala ikam betul lah. Kenapa sih tahu? Karena sih sudah lewat itu. Karena kalau dimulai, ikam hati ikam, tahu sih. Nah, tahu. Jadi jahil ikam nggak tahu sih cara guru ikam aja. Oh ini guru ini, berarti orang ikam mana belajar lah sih. Guru kepala sih tak. Guru mana aku ikam belajar aku lah. Umur gurunya kayak itu. Itu guru bertawar caranya. Mata duitan ujung mah. Guru nak bujur aja orang nak belajar aja dari kalain ikam sih. Mau sih belajar orang cari kalian aja kan cari nanta baik sih aku dijinin kata bujuk di sembahyang duanya nanti sampai tuntung kena dalam sembahyang ada rukun fi, ada marahnya rukun qauli, ada marahnya rukun fi'li, ada marahnya rukun qalbi. Kayak cara menakan guru itu tahu pikiran otak-otak itu apa ada yang sekadar pikirnya aja bujuk untung gak ada yang sangkut pikir barang yang besar, nah kelihatan ibadah kelihatan mata barang yang sam, engkau biar hati hayat bang, sebuting barang sangkut. Artinya tuh bil habib bil mahbub bil ajsam, mengumpati ibadah syahir Nabi barang sama dulu. Kalau menyamai itu lawan Nabi ini kenapa? Ya si guru juga antara lawan Allah Ta'ala itu. Sampai itu juga sampai jikir, apa-apa, nyatakan dulu, gawe Tuhan bersorak. Alba bismillah. Nah maka katakan dulu nah gawe Tuhan apa menentukan seorang bila ingat menentukan seorang hanya bismi hanya menyampaikan si den maka ikam juain ikam melihat popek timbah melihat ikam ki ya coba ikam mati kepada melihat apa ikam kiau ya kawan, nah, setrum. Mbak orang ada dari kiau, pek ya, kawan ini sakti pada kawan nih, gila kan? Jadi orang nak kakak itu antara dua, nomor setrum, lebihan. Ada orang sesuai. Nah, kayak itu orang sembahyang namakan dari ingat kan orang namakan membaca Bismillah, jangan anak menyebut dengan nama Allah. Kalau menyebut dengan nama Allah, menyebut kalau untuk menyebut, tapi sebelum menyebut ingat dulu. Apabila ingat hanya menyebut, lihat dulu orang. Nah, ada orang. Hanya lagi, pek, kan orang ada. Coba orang ada enggak? Kau pek sama kayak makan Bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau ingat ya enak. Nah, coba. Tahu baca, amlah tahu baca. Nah kan, Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim untung juga sangkut bacaan ini sangkut ingatan kada sangkut. Kalau orang ingatan dua main satu itu istishadnya lawan Tuhan. Sedangkan istihad di sini kan terbagi dua, istihad lawan Tuhan perantaranya si guru jual.
istishhad lawan Rasulullah perantaranya guru kadang-kadang guru untuk ikam belajar baca Quran saya guru ada belajar guru kadang-kadang itu hendak tahu Rasulullah baca Quran itu si guru. Kenapa si guru itu si guru walaupun guru itu memang ada pasien baca, tapi karena ada gurunya walaupun ini ada pasien tapi ada gurunya, akhirnya kan dari segi ilmu gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya sampai sahabat, sampai tabiin, sampai sahabat, sampai Rasulullah. Ilmunya aja hanya ilmunya belum lagi tata cara baca. Si guru itu belajar huruf, melihat cara membaca, melihat gurunya, yalah. Nah, lagi awal sih belajar bahari, canggih dua si guru itu tak. Pada waktu sih belajar bahari canggih lawan si guru, kan gurunya juga lah. Coba kan kita canggih kawakan guru rupiah benar bahari. Nah, itu gurunya aja lawan gurunya kayak itu sudah. Jadi si itu setiap kali hendak membaca ingat dua guru yang melajari nih, walaupun guru yang melajari sudah meninggal kakak japan di mata si guru nih pada waktu membaca huruf ini kita bayang si guru. Nah, berarti secara fisik kesambung lawan si guru. Satu itu sudah tak lawan belum musyahadahnya tadi nak keduanya apabila lewat si guru itu kepada Rasulullah ya guru juga bilang jatuhnya jalan Allah Ta'ala ya kamu guru juga, jalan Rasulullah ya kamu guru juga dua-duanya nanti beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat lawan Rasulullah itu antasyhadu alla ilaha illallah karena katara nanti maksud itu menyaksikan Tuhan, nanti maksud menyaksikan Tuhan itu ya dua kalimat syahadat kita jatuh kepada asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah dua-duanya main tak. Makanya bisi mata tuh Tuhan mulai dua sudah, ada kanan ada kiri, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah dua-duanya dipandang. Nanti dipandang dua-duanya diingat setiap apa keilmuan sudah pasti melewati si guru. Ikam pada suah melihat Rasulullah membaca Quran itu si guru. Ikam hendak melihat Rasulullah sembahyang itu si guru. Ujian Nabi apa sallu kama ra'aitumuni usolli sembahyang ikam ujian Nabi sallallahu sebagaimana ikam melihat aku sembahyang sembahyanglah kalian sallallahu ikam melihat aku sembahyang. Ujian Nabi sembahyanglah ikam sallallahu ikam melihat aku sembahyang. Maksudnya aku sembahyang siapa? Si guru sembahyanglah ikam ujian Nabi sallallahu ikam melihat aku sembahyang, artinya itu si guru belajar dari si guru itu maksudnya. Jadi sejak apabila belajar dari si guru tadi berarti secara zahir menuruti Rasulullah sudah cara baca Quran, cara wudunya, cara takbirnya, angkat takbir, sembahyang, cara baca qad dan lain sebagainya. Kalau Islam itu baru lagi yang lainnya itu sambungannya tak. Nah dimaksud antas syahadat tadi artinya bersaksi. Apabila sudah dua-duanya orang kanan kiri besi dan sebelah sini tadi melihat non si guru, sebelah kiri yang melihat dua si guru, sebelah kanan ingat non Allah. Contoh orang baca Quran aja contoh atau sembahyang macam contoh tuh anak bapak apa dua pun orang mata kanan kiri dua hidung kanan kiri. Jadi dua sahabat dua tarik kanan kiri, dua rumah hidup. Kalau sampai Quran anak makan aja gitu. Ingat hatinya sebelah kanan dulu ingatnya Allah dulu. Diingat tangannya Allah dulu doakan. Ingat sudah tak? Itu maknanya masa dilapal sudah tak?
Itu kan yang kedua. Pada waktu makan duduknya ini kayak pegurung aja duduk, kayak pegurung aja tata cara makan. Itu makan kiri kan. Sebagaimana apa nanti contoh si guru, nah kayak itu Rasulullah. Jadi dua hanya makan, dua besi lah. Hanya pada dampak, ya melihat Tuhan, dadah. Makanya itu aja anaknya di pikiran orang mah, ada di hati di pikiran. Nah, di pikiran segala biasanya nih. Nah, ini aras sudah sini aras. Kalau aras lah di atas sudah. Aras saja di atas langit ketujuh. Atau apa? Baru ikem tuh belajar tarekat dinaik. Belajar tarekat itu kan tarekat itu ada 7 latifatul zikir. Ada 7 tempat mandak zikir. Latifatul lisan, tong, langit pertama ngalimnya. Kalau ke atas nanti kamu cari, atas nanti kamu habis mati, karena kamu hilang di situ. Nah, untuk dinaik itu protokol di langit kedua sudah.